ketika melakukan hubungan intim antara suami istri dan si istri itu dalam keadaan terpaksa, itu bisa merusak hati sang istrinya. Maksudnya merusak hati sang istri itu adalah akhirnya si istri itu menjadi malas, ya, tidak menyukainya atau tidak merasakan rindu kepada suaminya. Akhirnya dia akan melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang adab dalam berhubungan intim, ya. Jadi kelanjutannya video pada sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan ngedohana sapa sira minal jima'i saking jima karahan kelawan maksa, wajatane belan ngedohana sira ifradu hirfatin ing ijene kain li farjaini krana nganggo farji loro ijatane belan tegese ngedohi sira. Jadi di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim, ya, bahwa ketika akan melakukan hubungan intim, hindarilah dalam keadaan terpaksa atau kepeksa secara bahasa Jawanya itu, ya. Jadi melakukan hubungan intim itu karena dalam keadaan terpaksa pada salah satu pasangannya, entah itu dari suaminya ataupun entah itu dari istrinya. Semisal, ya, istri merasa kelelahan tetapi sang suami tetap menginginkan jima atau hubungan intim, itu tidak diperbolehkan, ya. Atau sebaliknya, sang suami merasa kelelahan tetapi sang istri pingin banget, yaitu tetap harus dihindari karena itu tidak diperbolehkan, ya. Salah satunya dalam keadaan terpaksa. Yang selanjutnya adalah jauhilah menggunakan satu kain untuk membersihkan atau mengusap kemaluan dari salah satu pasangannya itu, ya. Jadi jangan sampai ketika setelah melakukan hubungan intim itu membersihkannya hanya dengan satu kain atau satu tisu untuk kemaluan suami ataupun kemaluan istri, itu tidak diperbolehkan karena ada dampak yang sangat besar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbara awah kabar sapa Kiai Nadim rahimahullah ta'ala annahu ing satu menek kelakuan yukrahu iku den magrohaken zauji keduwene bojo lanang. Apa ayat ya yen to nakani sapa zaujatahu ing bojo wadone zauj min khairi anta tiba saking tanpa yen to ridho apa nafsuha atine zaujah, ya. Nah, di sini Kiai Nadim rahimahullah taala menuturkan, ya, bahwa hukumnya itu makruh bagi suami yang mana mengajak hubungan intim ataupun mengajak jima sang istrinya tanpa kerelaan hati dari sang istri, ya. Jadi ternyata di sini yang dibahas adalah tanpa kerelaan hati dari sang istrinya, ya. Jadi istri itu dalam keadaan terpaksa ketika melayani suaminya itu sangat tidak diperbolehkan atau makruh hukumnya. Makruh itu dibenci, ya. Li'anna dalika karena saat temene mengkon jima tanpa ridhone bojo wadon yusidu iku ngrusakake apa dalik alaiha ing atase wong wadon apa edinaha ing agamane wong wadon wa aklahalan ing akale wong wadon. Kenapa sih kok tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim dalam keadaan istri itu terpaksa? Ternyata itu bisa membahayakan atau bisa merusak agama dan akal sehat dari seorang istri itu, ya. Dampaknya jadi sangat merugikan, ya. Atau maksudnya dalam konteksnya itu jarang, akhirnya dia merusak agamanya itu, akhirnya dia akan merasa malas untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan akhirnya yang selanjutnya adalah merusak akal itu adalah dia akan stres seperti itu, ya. Jadi hindari untuk melakukan hubungan intim dalam keadaan terpaksa si istrinya, itu tidak diperbolehkan. Warubamalan kadang-kadang tasyawwafat bronto sapa wong wadon li khairi maring liyane zawad wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ayat ya ilahiri idyanuha utawi nekani wong wadon ala ghaflatin ing atase tingkah lali yujibu iku jalari apa idyanuha ghaflatin dalika ing mengkono-mengkono
ifsadi diniha. Yang selanjutnya adalah ketika melakukan hubungan intim antara suami istri dan si istri itu dalam keadaan terpaksa, itu bisa merusak hati sang istrinya. Maksudnya merusak hati sang istri itu adalah akhirnya si istri itu menjadi malas, ya, tidak menyukainya atau tidak merasakan rindu kepada suaminya. Akhirnya dia akan melakukan selingkuh. Ini dampaknya, ya, dampak dari melakukan jima ataupun hubungan intim dalam keadaan istri itu terpaksa, efeknya akan menimbulkan istri itu selingkuh, ya. Jadi hindari itu, ya, kalau tidak ingin istrinya itu selingkuh, ya. Yang selanjutnya juga makruh menyetubuhi sang istri dalam keadaan lupa. Maksudnya lupa itu adalah lupa untuk melakukan foreplay, ya, atau pemanasan, ya. Jadi pemanasan terlebih dahulu, cari titik rangsangan pada pasangan agar melakukan hubungan intim itu lebih terasa nikmat. Jadi jangan sampai melakukan hubungan intim itu dalam keadaan lupa atau tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu atau melakukan foreplay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahilu lan hale ora halal lil muslimin kedua ne wong muslim ayub sita apa yen gawe rusak sapa muslim ala zaujatihi ing atase bojo muslim dinaha ing agamane muslim. Nah, tidak halal bagi pria muslim itu menjadikan rusak agama seorang istrinya, ya. Jadi kalau tidak halal itu otomatis pasti haram, ya, namanya tidak halal, ya. Jadi jangan sampai merusak agama istrinya. Jadi hindari untuk melakukan hubungan intim dalam keadaan istri itu terpaksa. Wala ayyatasabbaba lan ora yen tong gawe sebab sapa muslim fi ma'siyatiha ing dalem durakane karo zaujah watasyu koha lan brontokake sapa muslim ing zaujah li ghairihi maring liyane muslim. Jadi tidak halal bagi pria itu atau bagi suami itu menyebabkan sang istri itu bermaksiat atau suka dengan orang lain atau menyukai selain dengan dari suaminya, ya, itu tidak diperbolehkan, ya. Wakada lan kaya mengkono-mengkono makruh yukrohu ikutin makruh hakeli zaujaini keduane bojo wadon lan bojo lanang ayam saha apa yen to ngusap sapa zaujaini farjahuma ing farjine zaujaini biharfatin kelawan jarit utawa kelawan kain wahidatin kang siji li ana dalika krana sak temene mengkono-mengkono masuhuma biharfatin yu adi iku bisa nekake apa dalika ilal baghdai maring keting-ketingan. Dan di sini juga dijelaskan lagi hukumnya makruh bagi suami istri, ya, yang mana melakukan hubungan intim setelah itu membersihkan maninya atau membersihkan spermanya itu dengan satu kain atau satu tisu. Itu tidak diperbolehkan di dalam kitab Qurratul Uyun, ya. Karena apa? Karena dengan membersihkan kemaluannya dengan satu tisu ataupun dengan satu kain itu bisa menimbulkan rasa benci antara suami dan istri. Tidak percaya saya, kalau tidak percaya coba saja, ya, tidak apa-apa, ya. Kalau memang itu tidak kalian percaya, silahkan bisa dicoba, ya. Tapi kalau andai kata terjadi rasa saling benci antara suami istri, jangan salahkan siapapun, salahkanlah diri kita sendiri, karena ini memang bersumber dari kitab, bukan dari saya sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matlubu hale utawi kang den supre ayu idda ing iku yen to cawes kula wahidin sapa saben-saben suci minhuma saking zaujaini hirfatan ing kain lima si farjihi keduwene ngusap farjine kula wahidin kama kaya keterangan fi raudil yani ing dalam kitab Raudil Yani, ya. Nah, di sini juga dijelaskan lagi, ya, yang selanjutnya diharapkan masing-masing itu ketika melakukan hubungan intim atau ketika melakukan jima diharapkan menyediakan satu kain masing-masing satu, ya. Istri menyediakan satu, suami menyediakan satu kain untuk membersihkan kemaluannya dari sperma tadi, ya. Jadi jangan sampai menjadi satu
untuk dua tempat, itu jangan sampai ya, karena itu bisa menimbulkan rasa benci antara suami dan istri. Ini seperti disebutkan dalam kitab Ar-Raudhul Yani ya, jadi memang ada dasarnya. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kiai Nadim rahimahullah taala wajtanib lan ngeduhana sapa sira. Nah, di sini juga dijelaskan ditaukidi lagi oleh Kiai Nadim, dan jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut ya. Jadi pada dasarnya hindarilah berhubungan intim dalam keadaan terpaksa atau istrinya itu dalam keadaan terpaksa ya. Yang selanjutnya adalah hindarilah melakukan atau membersihkan kemaluan itu dengan satu farji, dengan satu kain ataupun satu tisu setelah melakukan hubungan intim ya. Efeknya sangat berbahaya, itu bisa menimbulkan kebencian antara suami dan istri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.